Retreat. The northern forces swept into Seoul at the end of December. Lagi sama gue Baradopio dengan Receh. Kali ini kita mau bahas Kim Jong Un yang dikabarkan meninggal dunia. Gila men, Kim Jong Un itu salah satu pemimpin negara di dunia yang kita tahu tuh. Kim Jong Un itu pemimpin negara Korea Utara. Kita tahu Korea Utara tuh gila, sebuah negara yang menganut ideologi komunis. Itu sepak terjangnya dari perang Korea ya. In retreat. The northern forces swept into Seoul at the end of December, and again the 8th Army couldn't hold them. Perang Korea terjadi pada tahun 1950 sampai 1953. 3 tahun perang Korea Utara. Il Sung memimpin Korea Utara sebagai Perdana Menteri itu dari tahun 1948 sampai 1972. Habis itu menjadi presiden seumur hidup dari 1972 sampai 1994. Habis itu bapaknya Kim Jong Un terpilih sebagai presiden. Namanya Kim Jong Il terpilih sebagai presiden Korea pada tahun 1994 sampai 2011. Kita flashback dari 3 tahun lalu ya, 2017 Kim Jong Un itu meluncurkan misil rudal itu melintasi Jepang. Wah, itu geger men, itu geger. Itu jadi ya dunia kaget lah, gila tuh Korea Utara meluncurin misil rudal sampai ke atas negara Jepang gitu kan, sampai batas wilayah Jepang ya, yang paling ya kan. Amerika, Donald Trump saat itu langsung mengecam Korea Utara. Nah, di 2018 ya ini jadi agak sedikit buat perdamaian dunia sih bagus ya. Akhirnya Korea Utara sama Korea Selatan itu gabung di Asian Games 2018 di Jakarta sama Palembang. Akhirnya mereka gabung. Jadi nggak pakai bendera Korea Utara, nggak pakai bendera Korea Selatan. Mereka gabung jadi Korea pada Agustus 2018. Nah, yang lebih ini sih aneh, tapi kenyataan ya. Yang sebelumnya Amerika sama Korea Utara tuh, kita tahu perang dunia kedua itu kan Amerika sebagai negara sekutu yang memenangkan perang. Nah, di sisi lain Uni Soviet juga salah satu negara yang memenangkan perang. Di saat perang Korea, Uni Soviet dan Cina itu mendukung Korea Utara. Nah, Korea Selatan didukung sama negara sekutu, Amerika, Inggris. Nah, di 2019 Donald Trump ketemulah sama Kim Jong Un. Mereka ketemu di Singapura, ya bahas negara mereka masing-masing. Ya mungkin itu jadi titik terang akan ada perdamaian dunia gitu kan. Bahwa Korea Utara nggak akan melakukan tes misil lagi, rudal. Karena kita tahu Korea Utara itu sebagai negara yang tertutup. Korea itu negara tertutup yang gue pernah ngeliat itu namanya
eh, seorang, ya dia traveler juga lah, travel gue pikir dia keren juga, namanya Nas kalau nggak salah. Tuh Nas itu dia pernah ke Korea Utara di 박명성 videonya. 3호 2호기 위성 발사 성공. That's North Korea for you, the world's most secretive state. And we're gonna go there and check it out for ourselves. So we're here at Dandong, which is the closest you can get to North Korea. Existence. North Korea has been ruled by only 3 people: Kim Il-sung, Kim Jong-il, and Kim Jong-un. 3 people. Currently under the control of Kim Jong-un, the government and the country isn't doing too well. There's no internet, no books, no TV shows, no Justin Bieber. Heck, there's barely enough electricity in the country. Power went off again. This place is such a close community that everything they produce is produced internally, which means there's no trade or very little trade with other nations. So products like cannot be made here or cannot be even found. And when it comes to religion, North Korea banned all of those. No Islam, no Hinduism, no Judaism, no Christianity inside the country. Basically, North Koreans do not believe in God. North Korea is such a prison that going in, they check your iPhone, your laptop, your iPad to make sure you don't smuggle anything in that they don't want. Searched iPads, the laptops, everything. But the culture of North Koreans is something to be proud of. Things like dancing, mass dancing, to celebrate the 70th anniversary of the Workers' Party Foundation. Great, friendly people. Say hi. Hi. Welcome to North Korea. Can I take a picture of your dress? I'm taking a picture right now. Okay. Thank you. An empty street, an empty house, a hole inside my heart. Beautiful weddings. But I'm alone, the rooms are getting smaller. Oh. Great football matches. And they even have a circus. It's something that cannot be found anywhere else, despite the government situation. The 10th of October is a special day. That's when North Korea has a military parade celebrating 70 years of existence for the Workers' Party. And that's why we're there. And now we're going to see the parade going back. 70 years formation, nice. Sistem militernya diperkuat. Nah, semua budgeting mungkin ke militer semua. Nah, di saat isu Kim Jong Un meninggal ini sih gue dapet infonya dari beberapa media ya, seperti Kumparan, Detik. Nah, ini kabar dari Kumparan sih menyebutkan Kim Jong Un dikabarkan meninggal itu ternyata setelah melakukan operasi jantung di awal bulan April ini. Kim Jong Un operasi jantung dan itu dalam kondisi koma. Nah, seperti dilansir ini majalah Sunken Gendai dari Jepang kan bahwa Kim Jong Un setelah jalani operasi jantung awal bulan ini koma. Nah, terus juga New York Post melansir televisi Hong Kong yang berafiliasi dengan pemerintah Cina, HKS TV, Hong Kong Satellite Television, mengklaim bahwa Kim telah meninggal. Media itu menyebut informasinya itu dari sumber yang akurat. Kabar tersebut beredar luas di aplikasi daring Cina Weibo.
Jadi isu Kim Jong Un meninggal ini jadi perhatian dunia juga di saat wabah corona ini. Jadi setelah Kim Jong Un meninggal, siapakah yang akan memimpin Korea Utara dan gimana nasib dunia dalam perdamaian dunia ini yang telah Trump menjalin hubungan dengan Kim Jong Un itu salah satu langkah yang sebelumnya belum pernah diambil oleh pemimpin Korea, mau bapaknya Kim Jong Il atau kakeknya Kim Il Sung, karena mereka udah yang lebih mengalami perang ya Kim Il Sung, kakeknya Kim Jong Un. Mereka tahu saat perang Korea tersebut ya Amerika ada di bawah saat perang Korea Amerika membela Korea Selatan, ya kan? Yang tadinya awal tahun 1950 itu perang Korea itu Korea Utara udah hampir menduduki 10% dari wilayah Korea. Korea Selatan tuh tinggal 10% lagi tuh. 90% udah dikuasain oleh Korea Utara. Karena bantuan dari Amerika, akhirnya tentara Korea Utara terdesak lagi, mundur lagi dia. Akhirnya dibagilah Korea Utara sama Korea Selatan. Yang sebelumnya kita tahu sebenarnya pembagian itu ada di perjanjian konferensi Potsdam itu Juli sampai Agustus 1945. Sekutu secara sepihak memutuskan untuk membagi Korea Utara tanpa ada konsultasi dengan pihak Korea. Jadi sebenarnya sekutu udah membagi wilayah Korea, ya, Korea Utara sama Korea Selatan. Nah, tapi karena Korea Utara didukung Uni Soviet dan Cina, mereka akhirnya menginvasi Korea Selatan pada tahun 1950. Perang itu berakhir tahun 1953. Kita tahu sekarang dalam masa pandemi global ini sih ya mudah-mudahan nggak terjadi perang dunia ketiga ya. Ya saat Kim Jong Un meninggal, benar-benar meninggal, ini masih isu, sebenarnya ini masih isu. Tapi kalau Kim Jong Un benar-benar meninggal, itu yang udah dia jalanin kemarin, perdamaian dunia dengan Amerika, perdamaian Korea Utara dengan Korea Selatan, itu akan mungkin nggak ada apa-apanya saat nanti dipimpin oleh adiknya Kim Yo Jong. Itu wanita. Kim Yo Jong itu ya calon kalau Kim Jong Un meninggal yang gantiin adiknya. Ya karena mereka ini seperti negara dinasti, walaupun mereka menganut komunis, tapi kayaknya sih seperti kekerajaan. Ya Kim Yo Jong nama adiknya Kim Jong Un. Kim Yo Jong itu calon pewaris dari negara Korea Utara, yang dimana diberitakan Kim Yo Jong ini lebih kejam dibanding Kim Jong Un. Nah, kita berharap sih ya Kim Jong Un ya baik-baik aja. Isu meninggal itu yang mudah-mudahan cuma isu, walaupun banyak media yang memberitakan bahwa Kim Jong Un meninggal dari kemarin ya. Sekian ngereceh kali ini, kita ketemu ngereceh berikutnya. Kita bahas apapun yang terjadi di negara kita ataupun negara luar, kita bahas apapun yang viral, tetap di ngereceh. Terima kasih untuk yang subscribe, terima kasih untuk yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai ketemu di ngereceh berikutnya. Bye.